Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nesti Nur Sabina, peserta Latsar CPNS Kementerian Kesehatan golongan 3 tahun 2026, asal instansi dari Poltekkes Jakarta 1 dengan jabatan Pranata Laboratorium Pendidikan Ahli Pertama dari BPPK Makassar, Angkatan 7 Kelompok 3. Kali ini saya akan membagikan pengalaman saya setelah mengikuti pembelajaran Latsar secara sinkronus, yaitu dengan materi analisis isu kontemporer. Di awal pembelajaran, kami membahas mengenai tugas yang diberikan pada pembelajaran sebelumnya, yaitu rangkuman modul 1 mengenai wawasan kebangsaan dan bela negara. Di awal pembelajaran pula, coach memberikan kami sebuah reminder bahwa ASN merupakan pelayan publik, dan sebagai pelayan publik, kami harus memberikan pelayanan kepada masyarakat secara adil dan profesional. Nah, kembali ke topik utama, yaitu materi yang saya pelajari hari ini, analisis isu kontemporer. Isu kontemporer sendiri merupakan permasalahan atau isu yang terjadi dan sedang hangat dibicarakan di masyarakat. Isu-isu strategis kontemporer yang dimaksud itu diantaranya ada korupsi, narkoba, radikalisme dan terorisme, money laundry, proxy war, dan kejahatan media massa. Seiring banyaknya masalah kompleks yang terjadi di masyarakat akibat perubahan lingkungan strategis yang terjadi, perlu adanya upaya penyelesaian masalah yang dilakukan. Dan untuk menyelesaikan masalah, biasanya kita menentukan skala prioritas masalah yang akan diselesaikan terlebih dahulu. Dan untuk menetapkan prioritas masalah, kita bisa menggunakan berbagai teknik, yaitu teknik tapisan isu. Terdapat dua metode teknik tapisan isu yang bisa kita gunakan. Yang pertama ada APKL, dan yang kedua ada USG. Kita bahas APKL terlebih dahulu. APKL sendiri merupakan singkatan dari aktual, problematik, kehalayakan, dan kelayakan. Aktual berarti isu tersebut benar-benar terjadi dan sedang hangat dibicarakan. Dengan problematik yaitu memiliki dimensi masalah yang kompleks sehingga perlu dibicarakan secara komprehensif. Lalu kehalayakan, mana isu tersebut menyangkut derajat hidup masyarakat luas. Lalu ada kelayakan, di mana isu tersebut masuk akal dan dapat dimunculkan inisiatif pemecahan masalahnya. Lalu yang kedua ada USG, yaitu urgensi, seriousness, dan growth. Di mana urgensi di sini adalah menilai seberapa mendesak masalah tersebut harus dianalisis dan dibicarakan secara komprehensif. Lalu yang kedua ada seriousness, yaitu seberapa serius masalah tersebut harus dibahas dan dikaitkan dengan dampak yang dapat terjadi jika tidak segera ditangani. Lalu yang ketiga ada growth, yaitu menilai seberapa besar kemungkinan dampak yang dapat terjadi jika masalah tersebut tidak segera ditangani. Nah, jika kita sudah menemukan core issues yang mendesak, maka selanjutnya kita dapat melakukan analisis penyebab dari isu. Nah, teknik analisis penyebab isu itu ada dua, bisa dengan mind mapping dan juga fishbone. Setelah mempelajari tentang analisis isu kontemporer tersebut, saya menyadari bahwa sebagai seorang ASN pelayan publik, nantinya kita diharapkan dapat merespon masalah isu-isu kontemporer dengan cepat, adaptif, juga tanpa meninggalkan nilai-nilai dasar negara. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai learning journal kedua tentang materi analisis isu kontemporer. Sampai jumpa di penugasan berikutnya. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.